Al-Quran. Sekarang mana datanya? Ucapan si Ayub itu pada surat Ayub. Mana datanya? Tunjukkan. Jangan kau fitnah. Ajalah si Iki Ayub. suami kunci mobil kan? Tapi kau buka Suami telingamu kunci ya. mobil. Tunjukkan datanya. Kau jangan cuma ngegas-ngegas saja, tapi nggak punya data. Buka telingamu ya. Enggak. Kau bunga, jangan kau ketahan congekmu ya. Telingamu tuh kau ini, kau ganjal pakai korek, kau tunjukkan datanya di mana Ayub, perkataan Ayub yang dikutip Al-Quran. Si Muhammad. Tunjukkan datanya di mana Rasul. Sekarang sudah kujawab, kau memfitnah. Tetap Sekarang kita luruskan dulu fitnahmu. Di alam Fitnahanmu kau buktikan. Fitnahanmu lah kau buktikan. Saya bertanya kepada kamu, saya membawa data loh. Sekarang saya itu membawa data untuk kamu. Kamu memfitnah nggak ada datanya. Kamu katakan bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengutip dari ucapan Ayub. Mana datanya? Itu. Mana datanya? Segala sesuatu. Mana datanya? Akan kembali kepada mana datanya? Tunjukkan di Ayub berapa? Buka Kem. Tunjukkan datanya. Dalam kisah Al-Qur'anmu enggak ada kisah si Ayub. Tunjukkan datanya. Kau telah menuduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengutip dari perkataan Ayub. Silakan. Sudah tunjukkan. Tunjukkan fitnah. Datanya di mana, Elizabeth? Datanya di mana? Di Ayub. Di Ayub di berapa? Ayub berapa biar kami sama-sama buka datanya di mana? Gak usah panjang-panjang bibir. Kalau nggak mampu kamu menunjukkan datanya, kamu fitnah. Datanya di mana? Di Ayub. Di mana datanya? Datanya ditulis di mana datanya? Kalau innalillahi itu mengutip daripada kata-kata Ayub. Datanya di mana? Kira gini. Sekarang saya tanya Mbak Elizabeth, Ayub agama apa? Ayub agama apa? Enggak usah kau tanya si Ayub agama apa? Ya, Ayub agama apa? Aku nanya loh, kok kejam-kejam. Ayub agama apa? Ya, bukan Islam dan bukan berbahasa. Ayub bukan Islam. Ayub agama apa? Ayub beragama apa? Iya, mau tanya si Ayub beragama apa? Iya, Ayub agama apa? Ayub agama apa? Tanyalah dulu si Ayub itu beragama. Memang benar comor. Karena dia ada di Alkitab, dia yang mengenal Tuhan. Ya, Ayub itu agama apa? Sudah memfitnah, bawa bukti enggak? Ngekas balik yang di Alkitab. Kalau yang di Ayub yang di Alkitab itu agama apa? Ayub yang di Alkitab itu yang menyembah Tuhan Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, Ayub. Aku nanya, Ayub yang di Alkitab itu agama apa? Enggak ada tuh. Karena di zaman Ayub percaya kepada Tuhan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Islam itu bukan Kalau Ayub menyembah Tuhan Allah yang namanya satu itu, Abraham dan Ishak dan Yakub, berarti berbeda dengan kalian. Kalian siapa? Kalian menyembah yang namanya menuhankan Yesus itu sendiri. Nah, kalian siapa posisinya? Sehingga kamu berani-beraninya mengutip daripada surat Al-Ayub yang jelas-jelas namanya konotasi dari ketahuidannya adalah kepada Allah yang satu itu. Sama halnya dia menyembah dengan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, diposisikan apabila diposisikan dengan dirimu yang hanya mengaku-ngakui diri Kristen, yang mengubah kesetaraan Tuhan itu menjadi tiga, ini justru berbeda sekali. Makanya konsepnya perlu diluruskan dari tadi itu. Di mana apabila kamu mengambil kutipan dari surat Ayub itu, jelaskan, dudukan datanya di mana yang bisa kamu jelaskan itu sehingga konsentrasinya sama. Kalau lihat ya, kalau si Allah itu bilang sama. Saya tanyakan, bila konsentrasi dudukan Ayub dan Kristen sama, di mana datanya sehingga kamu berani mengutip daripada surat daripada namanya perjanjian lama itu. Saya tanya kembali sama kamu, apa menjadi konsentrasi ketuhanan pada Kristen sehingga disamaratakan dengan konsentrasi ketuhanan kepada Ayub? Kau tuh sudah fitnah. Kamu sudah fitnah. Ayo, di mana datanya? Gini, sebenarnya yang nyolong tuh mereka ya. Kalau yang nyolong tuh mereka gini. Saya akan membuktikan bahwasanya oteng-oteng ini nyolong, ya. Kita nyolong otengnya. Sudah pakai Yunani, dibahasakan Arab nih, dibahasakan Arab, memakai kata Allah pakai bahasa Isa itu kan. Itu mereka nggak ngerti nyolong kata Allah. Ini baru, itu namanya nyolong. Kristen nyolong kata Allah. Isa Al-Masih itu baru nyolong. Tapi kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya
mengambil dari Ayub. Itu sama sekali OTN tidak bisa membuktikan. Bikin malu. Terus sudah itu ngomongnya, mulut atas ngomong, mulut bawah, depan ngomong, mulut belakangnya ngomong. Ngomong semuanya, coba perhatiin tuh. Wah, sudah memfitnah, semuanya bersuara mulutnya. Coba, buktikan di Ayub mana, nomor berapa, biar jelas. Oh, aku buktikan ya. Itu perkataan Ayub ya. Ya, perkataan Ayub itu. Si Ayub yang di Alkitab itu dapat percobaan. Iya, buktikan di mana? Buktikan, mana, jangan nomor cuma berapa? congor doang, buktikan. Aku buka dulu ya. Mana datanya? Ya, biar tahu kok ya. Ya. Nggak usah kalian bilang gitu perkataan si Muhammad. Itu perkataan. Iya, mana buktinya mana? Udah gak usah modal congor, Bu. Ya udah buktikan di mana cepet. Ya, buktikan ya. Oke, Ya, googleng. kita tunggu. Googleng. Kita googling. Ayo, bergoogling liar-liar lah kau. Aku sarankan Bu Elizabeth, aku sarankan Ibu telepon Paulus. Hanya si biar- Paulus tahu itu. Suruh bawa Roh Kudus sekalian kan? Suruh bawakan Roh Kudusnya. Biar bisa nanya sama Roh Kudusnya kan? Itu. Ada Aku sarankan telepon Paulus. Nanti Ada Paulus ayat bilang gini, telepon Bunda. bom. Mending si Paulus daripada Itu cari datanya, kau cari datamu. Kau cari datamu. Mana? Datamu mana? Iya, di mana datamu? Hei, datamu mana? Kalau si Paulus Datamu Jelas mana, datamu Bang? jelasin. Ada nggak di Ayub? Datamu mana? Datamu. tunggu Gak tahan Nah. ya. Datamu Awas. mana? Datamu. Yang aku bawa tadi Iya. surat Al-Baqarah. Wa inna ilahi Nah, Iya, di mana tertulis? Iya. Di mana? Di dalam Ayub Ayo. di mana? Sabarlah dulu kok kayak ayo, karena awas kau. Allah kalian kan cuma bisa bahasa Arab. Iya, udah baca. Itu aja di mana datanya itu, Pak. Allah lagi. Dari sana, dari Quran. Datanya mana? Kompleks juga nih, berarti. Iya, datanya mana? Sobat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Elizabeth. Coba dicari di Ayub tuh di mana itu? Pusing kepala kau, botak kepala kau nyari di Ayub itu. Tenang dulu. Halo Tenang Ibu dulu. Elizabeth. Karena Ibu Allah Elizabeth, kan juga bisa shalom. bahasa Arab, sedangkan Tuhan kami bisa berbagai bahasa. Iya, di mana datanya? Ya Allah, datanya mana? Ya udah, jangan kau modal congor, kau ngoceh aja kau data gak kau bawa. Kau data dulu kau cari baru kau ngoceh. Kau lebih congor, gigimu pun berantakan. Iya, kau dari ngoceh aja. Kita ini berdiskusi bukan satu mengejek yang lain. Ya. Nah, saudara Anda loh, Mbak Maria ngoceh dari tadi dibilang data. Nyebut lagi nama Allah, dibilang data. Bukan si Muhammad katanya. Saudara Anda loh, kami diam dari tadi. Kami diam sekarang ya. Saling menghargai. Ya, Bang Erwin dan Mbak Ibu yang tadi dikatakan bahwa Paulus itulah yang mendirikan agama Kristen itu salah. Yang mendirikan agama Kristen itu dulu itu pada abad pada tahun Sebentar Bu. Kita harus meluruskan fitnah dulu Bu. iya. Sebentar, itu nanti Bu. Itu nanti. Kita meluruskan fitnah dulu bahwasannya di dalam surat Al-Baqarah 156 itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dikatakan mengutip dari ucapan Ayub di dalam Bible. Tidak berurusan di Itu situ. Nah, makanya Ibu diam dulu. Ibu diam dulu biar Elizabeth membuktikan dulu. Nah, Karena- setelah itu nanti baru itu setelah itu Ibu. Iya. Kita ini. Saya kita- ini adalah agama Katolik Romawi ya. Ya Bu, sabar Jadi ya nanti- Bu Maria. Nanti kabur Nanti nanti kita ini, diskusi fitnah ya. nanti. Siap, Kita luruskan nanti. fitnahan saudara Anda dulu gitu. Ya. Iya. Jadi biar terbiasa Biar nggak ngomong itu melebar. bisa membuktikan gitu loh Bu. Pada saat seperti ini, saya membawa 1 Korintus 5 contoh ya. Itu memang diserahkan kepada iblis, tapi saya buka datanya, saya tunjukkan datanya. Nah, pada saat mereka Bu Elizabeth ini memfitnah,
Nah, kalau ingin tidak dikatakan fitnah, tunjukkan di sini loh. Itu di Ayub di nomor ini. Nah, enak gitu. Oke, Ibu Elizabeth silakan. Karena pertanyaannya sudah dijawab, malah dikatakan itu ngutip dari Ayub. Nah itu, saya jam dengan Al-Quran dikatanya pula Itu ngutip kalau dari Ayub. nilai warju ini tuh perkataan Ayub itu ya. Iya, mana datanya? Jangan panas dulu. Datanya dulu mana, jangan ngoceh aja Ibu data. Yang dari Kan, Ibu Katolik Elizabeth. sabar ya Bu, saya Iya, sedang- datanya mana Bu Elizabeth, datanya. Tunggu dulu. Allah. Dari tadi tunggu-tunggu kau bilang, Karena kalau dia- kau belum dapat data jangan kau ngoceh-ngoceh, kau cari dulu sampai dapat baru kau ngoceh. Lagi ku baca dulu. Bukan bisa. Iya, makanya dia cari bacanya, ya udah jangan kau ngoceh-ngoceh, udah carilah dulu datanya. Yang sesuai dengan nilai dalam Ayub pasti ditunjukkan Allah itu. Kalau dia tahu. Iya, cari dulu datanya baru kau ngoceh. Ya Allah ya Robin. Kau Cari dulu dibilang datanya. Mau kau tahu. cari dulu sampai dapat, baru kau sampaikan di sini. Tamparan TikTok. Nanti ku tampar beneran habis kau. Langsung gue bilang kan ku tampar. Nah itu kan. 1 Korintus berapa itu Abang? Halo? Enggak, ini belum Apanya satu? terus dia harus Nanti dulu Mbak Maria, nanti dulu. Nanti. Tunggu dulu saudara. Nanti dulu. Tapi kalau misalnya gini Bu, Mencari untuk Ibu Ibu. baca Iya. 1 Korintus 5, Ibu baca Korintus 5 Iya, nomor iya, iya. 4 dan 5 itu aja sudah Ya, tuh. sudah 1 Korintus 5. Ibu baca dulu. Itu Iya. saya bawa, itu saya nggak asumsi itu. Diserahkan kepada iblis itu. Nah, ini yang biar fitnah ini dibawa datanya. Kalau kita itu bertanya saja pakai data, menjawab pakai dalil. Nah, ini fitnahan ini harus minta maaf kalau enggak. Masa qalu inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun disebutkan katanya niru ngutip dari Ayub. Di mana dapatnya? Nah, aneh aja orang ini. Jangan nangis pokoknya. Googling lah, googling sepanjang-panjangnya lah, di googling. Jadi kadang-kadang itu hanya mendengarkan dari seseorang. Kalau kita dulu ku cari ya Bang. Yang perlu bukti, Bang. Selamat menggoogling Ria. Udah, ada malukan aja kau. nggak ada Alkitabku katanya. Ya udah carilah di Google, gak apa-apa cari. Carilah di Mbak Google. Google. Mbah, tolong bantu aku Mbah. Jadi Mbah jangan Google. biasakan kalau nggak punya data itu Allah jangan tadi aku suka-suka bilang, bernarasi. Tunjukkan dulu yang kalimat yang sama dengan Udah tunjukkan dulu datamu, jangan modal congor kau. bukan ke googling, ke si Allah dulu ku berdoa, bukan berdoa. Ya Kalau udah, kau nggak pergilah bisa kau, udah bukti cari dulu data, jangan datanya, udah bernarasi. carilah Itu datanya. namanya fitnah. Itu namanya fitnah itu. Allah ya. Udah bawa Kau datanya. Utamanya perkataan Kau Ayub, sajikan kan? datanya ke sini. Kau jangan jadi penyesat di sini kau. Kata Bang Alumni syaiton. Nah, Memang si Elizabeth ini syaiton Bang Alumni. Mudah congor. penyesat ini. Kalau nggak penyesat, ini nggak akan bernarasi seperti itu. Aduh, enggak ada penyesat. Kau penyesat lah. Kau katakan bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ngambil dari Ayub. Penyesat. Sedangkan kau nggak bisa membuktikan, berarti kau penyesat. Kau sengaja menyesatkan orang dengan narasimu bahwasanya yang saya sebutkan sebagai jawaban inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengambil dari Ayub. Itu penyesatan namanya. Penyesat itu. Kalau nggak penyesatan, apa coba? Mana Kecuali datanya? ku bilang Kau nggak punya data. Mana Namanya penyesatan. datanya? betul itu yang dibilangkan. Nggak betul. Gimana? Terserah kamu yang jelas. Netizen biar tahu ternyata kau penyesat. Karena kau mengatakan yang aku sebutkan tadi itu mengambil dari Ayub. Sedangkan kamu tidak bisa menyajikan datanya. Itu berarti kau memfitnah data itu. Setelah itu kau menyesatkan banyak orang. Itu. Hati-hati kau. Penyesat namanya. Kalau orang tersesat itu nanya, dijawab tenang. Tanya lagi, itu tersesat namanya. Kalau penyesat itu mengada-adakan yang tidak ada. Menyambung-nyambungkan yang nggak nyambung.
mencari benang merah, padahal seharusnya putih. Gitu. Jadi ngarang bebas itu kayak itu jadinya. Dari dengar kata orang, setelah aku mendengarkan kata orang, akhirnya aku simpulkan bahwasanya apa yang dikatakan Bang Erwin itu mengambil dari Bible saya. Kan kayak gitu akhirnya dalilnya. Iya Bang Theodor. Ya. Setelah aku dengarkan dari beberapa orang, baru aku simpulkan ternyata apa yang dikatakan Bang Erwin itu katanya ngambil dari ini. Kan kayak gitu itu akhirnya dalilnya. Dari kata orang. Setelah ditanya di mana datanya, mewek nangis. Nanti ngandelin apa? Ngomong atas bawah belakang depan, itu ngomong semua mulutnya tuh Bang Theodor. Gimana lah ceritanya itu? Tiga-tiganya bisa ngomong tuh, nggak bisa diberhentikan Bang Theodor. Iya. Jadi hati-hati, kita tuh berdiskusi tuh dengan baik-baik ya. Pada saat kita bertanya itu dalilnya di mana? Oh di sini, coba Anda jelaskan. Jangan dibalik-balik, Biblemu saja kamu balik-balik narasinya. Pada saat kamu bertanya saya jelaskan, sudah. Kamu membantah silahkan. Atas jawaban saya, silahkan membantah. Tetapi jangan pernah kamu mengatakan yang tidak ada datanya. Contoh, kalau itu yang saya katakan di Al-Quran itu mengutip dari Ayub, ternyata kamu nggak bisa bawa data, kan ini namanya fitnah. Fitnahan itu tujuan kamu menjadi penyesat. Itu. Jadi ya Abang, saya bisa nambah sedikit ya Ibu Elizabeth. Ya silakan. Salam sejahtera Ibu Elizabeth. Nah tadi itu 1 Korintus yang dia punya perikopnya adalah dosa dalam jemaat. Ya Bang ya. Nah, kemudian yang ayat 5 itu 1 Korintus 4, mulai 4 dan 5. Kalau tentang itu 4 dan 5. 1 Korintus 4:5 toh. Tapi gini loh Bu, saya ingin memperjelas Bu Elizabeth dulu. Bu Elizabeth pertanggung jawabannya di mana? Beria bertanggung jawab. Udah Ibu. Ini Bapak ini memang kalau dibilang bahwa Tuhan kami itu Maha Kuasa, mengerti berbagai Udah, bahasa. kau jelaskan Bukan dulu cuma tuduhan bahasa. kamu. Ya. Mana datanya? Luruskan dulu, ini diskusi. Luruskan dulu tuduhan kamu tadi. Jangan seenaknya seolah-olah kamu tidak merasa bersalah, seolah-olah ini sepele, hal yang sepele. Bukan Bapak Jadi ini Ibu langsung Elizabeth tadi Sebentar Bu Maria, sebentar Bu Maria. kita baca dari Ayub. Sudah, Ayub. Sudah, Ayub. Ayo berapa? Ayub 18. Ayub 1. ya. Nah, jelaskan aja. Sudah? Ayat 1. Sudah, Pak. Biar kau jelas siapa itu si Ayub yang sungguh orang yang saleh. Saya tanya dari mana datanya, innalillahi itu sepadan kutipan dengan dari Ayub, itu datanya di mana mengutip? Ya, baca dulu ya, saya baca ya. Alkitab saya ya, jangan dulu dengar dulu bahasa lain. Ya. Sama-sama kita baca di mana datanya, tunjukkan. Nggak usah kalian baca itu. Saya tanya, loh ini membuktikan, artinya Anda bisa saja mengarang tanpa diketahui orang lain. Mengarang nggak? Berarti kalau Anda tidak mengarang, tunjukkan datanya di mana tertulis, agar sama-sama orang bisa membuktikan, membaca, karena ini masuk dalam ranah fitnah. Kalau cuma sekedar itu, orang pun bisa saja kamu mengarang pada posisi tempatmu. Sekarang saya tanya, datanya di Ayub berapa? Ibu Elizabeth, Datanya di Ayub berapa kamu? Jangan tunjukkan kekristenan hanya berani untuk memfitnah. Tercoreng nama kekristenan ala karena sifatmu sendiri. Jadi kan gini, kalau sekarang ya kamu menjawab dengan Ayub 1, itu nggak ada sambung-sambungnya. Kamu jangan jaka sembung bawa golok lah. Kalau jangan jaka sembung bawa golok tuh kepanjangannya itu begini, tak tunjukin ya. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung, goblok itu namanya itu ya. Karena gini, ada seorang laki-laki di tanah US bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah. Nyambungnya di mana dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun coba? 21-nya jangan kau baca Ayub yang Oke, ayat 1:21. Iya, silakan dibaca. dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan Coba. telanjang juga aku akan kembali. Tuhan Oke. beri, dengarkan. Iya, langsung. Innalillahi rajiun. Oke, terus.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Di mana persamaannya dengan innalillahi? Di mana persamaannya? Di mana mengutip? Kalau nggak Di mana persamaan mengutipnya? Di mana sesuai dengan Ayub ini? Ini ya, dengarkan baik-baik. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ke dalam mana? Tentu berarti maksudnya ditanyakan ke dalamnya, berarti ke dalam kandungan ibuku. Padanannya dengan korelasi innalillahi, yang sesuatu berasal dari Allah, kemudian dia akan kembali kepada Allah, mana? Ini dalam kandungan kembalinya. Kemudian masuk lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di mana di sini? Memang di mana buktinya? Yang menunjukkan bahwa namanya Tuhan juga berada kembali. Ini memberi loh, mengambil, bukan kembali. Bedakan memberi dan mengambil. Bedakan kembali dan mengambil. Mana bedanya? Terus di mana kutipannya? terpujilah nama Tuhan. Di mana kutipannya ini? Di sini dikatakan adalah mengambil, sementara dalam innalillahi adalah kembali. Di mana persamaannya? Di mana kutipannya? Saya tanya sama kamu, di mana kutipan yang hingga sama mengutip dari Ayub, sementara di innalillahi ialah kembali kepada Allah. Sementara di sini dikatakan adalah Tuhan yang mengambilnya. Bedakan mengambil dan kembali. Saya tanya di mana kutipannya? Saya tanya di mana kutipannya yang kembali dan mengambil? Kalau kau mempermasalahkan, Saya tanya, suara minoritas, Puculuk, saya tanya, di mana kutipannya yang betul-betul Anda menyetarakan bahwa innalillahi itu sama dengan namanya suara dari Ayub ini? Perlu Anda perhatikan, apakah posisi mengambil adalah persamaan dari posisi untuk kembali? Saya tanya sama kamu. Di mana kutipannya mensejajarkan dan mensetarakan bahwa innalillahi adalah setara dengan kata-kata Ayub? Itu poin kedua. Sementara di poin pertama dikatakan itu akan kembali ke dalam kandungannya, bukan kepada Allah. Ke dalam kandungan ibunya itu sendiri, dalam keadaan telanjang, dan ia akan kembali ke dalamnya. Itu tidak dijelaskan bahwa ia akan kembali kepada Allah. Nah, persamaannya, korelasinya antara innalillahi dengan suara dari Ayub itu di mana setaranya? Saya tanya sama kamu. Jangan terjadi kamu menghujat di sini. ada yang jadi Saya tanya. dari pola kalimatnya saja berbeda, tapi maknanya sama. Biar kau tahu, itulah kelemahanmu. Tidak bisa karena hanya satu bahasa Arab yang kalian bisa. Kalau Apalah kau ini? beribu beragam Kau bahasa cocok bisa. moloki, nyambung-nyambung aja. Jangan kamu fitnah-fitnah menghujat di sini kamu. Mana persamaannya? Korelasinya di sini mana? Sehingga kamu menuduh bahwa daripada surah innalillahi adalah kutipan dari Ayub. Mana? Jangan menghujat kamu di sini. Enggak menghujat itu, jangan kamu. Tunjuklah pada salah. Suaramu hilang, tenggelam, kuceluk. Kenapa? Kok bilang keceluk? Bagus kau. Jangan jago-jago bibir kau di sini menunjukkan kerusakan kemoralan, menurunnya moral orang Kristen kau. Nggak ada rusak moral orang. Botol kau jadi wanita kau. Percuma kau berpikir. Makanya kau akan selamanya bodoh karena Kristus kau. Bego. Botol kau. Mana persamaannya? Apa persamaannya? Sama. Mana persamaannya sehingga kamu mengutip bahwa innalillahi adalah kutipan dari mana? Buktikan. Biar jangan terjadi hujatan. Buktikan pada kami bahwa itu mengutip dari surat Ayub. Buktikan persamaannya dan korelasinya di mana? Ya, itulah kau nggak belajar dulu bahasa Indonesia, MD dan DM ya. Kau ini memang nggak paham ini. Diterangkan. Rendah moral kau bicara kau. Ketahuan ajaranmu memang merendahkan moralmu dalam diskusi dan bicara dan merestupi kau. Yang baik, ya, nyata. Senak bibirnya kau itu tidak akan sama setaranya Al-Quran dengan kesuaratan wahyunya daripada Ayub ini. Siapa Ayub ini? Aduh, Ayub itu orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Allah ya. Allah nggak kenal si Ayub. Manusia, kau salah kata-kata manusia, kau samakan dengan kata-kata Allah. Koplak kau jadi orang kau. Rendah moralmu sebagai orang Kristen kau. Ayub ini. Perkataan si Ayub itu pribadi. Kebiasaan itulah namanya. Kalau yang namanya berbibir orang Kristen itu hanya mengungkapkan pola pikirnya tanpa mengetahui apa yang menjadi sumber parameternya Bible itu sendiri. Ketahuan hanya bernarasi tentang kasih-kasih yang notabene-nya hanyalah ucapan bibir mereka. Maka jelas kata Yesus, ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia. Dan ini membuktikan salah satu Elizabeth ini nih. Ini membuktikan bahwa betul-betul apa yang pernah ditorehkan Yesus itu dibuktikan oleh Elizabeth ini ketika dia merajukan kemoralannya di dalam diskusi ini. Ketahuan jelas. Itu perkataan bahwa
Kau sama-samakan namanya dari tua dari manusia ke dalam kalam Allah. Rendah moralmu bicara kau. Kalau gini buktikan loh. di mana? Kembali buktikan. Elizabeth, aku kasih tahu sama kamu ya. Tuh, Elizabeth, kau dengar ya? Elizabeth, pujilah nama kau dengar ya? Tuhan. Amin. Elizabeth, kau dengar ya? Oh. Qalu inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan Allah Gimana? Coba. mengajarkan kepada kita. Dengarkan, kau dengarkan. Mengajar kepada umat manusia Dengar dulu ya. bahwasannya kami sebagai umat manusia ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan gitu. Bukan cuma kau aja. Kami semua punya Tuhan. Mulut kau tuh ada berapa mulut kau? Diam dulu, ada orang ngomong. Jangan mulut depan belakang bawah kau tuh ikut ngomong sehingga nyambung dari atas. Itulah kau cara. Ya karena kamu nggak mau berhenti ngomong. Iya, maksud saya. Protes saja dari tadi, heran saya. Nah. Jadi 1 lawan 3 saya ini Bang Theodor. Mulutnya ada 3 itu. Kau sendiri aja ada 3 itu. Atas, depan, belakang, bawah itu. Waduh, ngerikan. Fokuskan aja Bang Erwin. Mana data buktinya tadi? Setarannya dari mana tadi mencarakan kamu? Dari mana membuktikan? Buktikan kalau itu adalah kutipan dari Ayub. Betul gak? Saya kamu kejar kamu di situ, poin di situ. Itu terangkan dan menerangkan karena itu menerangkan. Hei, saya kejar kamu di poin di situ di mana membuktikan bahwa namanya innalillahi itu ada kutipan dari Ayub. Ayo, jangan cuma bisa kamu hujat kamu di sini. Jadi harus pandai menilai kata ya Bang, karena ya itu tadi kelemahan Aduh, kalian. Apa ini suaranya nggak ada ini? Bahasa Arab. Jadi kalian hanya berpatokan apa yang tertulis gitu ya. Padahal maknanya sama. Kau dengar Elizabeth ya? Kau dengar Elizabeth? Kami itu bisa membaca Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa mengartikan dengan bahasa Indonesia dan memahami. Kalau kamu cuma tahunya terjemahan, sudah tuh cocokologi ada salah dari mana? Sedangkan di sini kau dengarkan telinga, makanya jangan kau nerocos. Itu segala Kalau kamu tidak ingin dibilang mulutmu 3, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepada dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. nama Tuhan. Nah, ini kan kembalinya kemana? Udah dijelasin tadi. Beda konteks, ini ucapan Ayub, Ya, bukan firman. itu konteksnya, nggak beda Nah. kalimatnya. Tuhan. Aduh, kau nggak nyambung kau tuh, nggak nyambung. Pujilah nama Tuhan. Nah, Nggak Di mana sambungannya? Iblis betina. Iblis betina kafir. Di mana persambungannya itu? Korelasinya di mana kafir? Memang betul-betul kamu menunjukkan semakin kafir dirimu. Saya tanya di mana korelasinya ini? Biar jangan terjadi hujatan di sini. Agar kamu bisa membuktikan korelasi bahwa kutipan daripada innalillahi adalah kutipan dari Ayub. Di mana? Ayo jawab kafir iblis betina. ya, sama itu korelasinya. Di mana? Jawab. Yang mana? Di sama. Di mana persamaan kata-katanya? Di mana persamaannya? Di mana persamaannya kata-kata daripada namanya mengambil dan kembali? Buktikan secara nama literak. Dibuktikan bahwa betul-betul namanya mengambil adalah sesuatu hal yang kembali. Tunjukkan kepada saya sehingga kamu bisa mengatakan ini adalah bagian korelasi dan padanan daripada kata-kata innalillahi dalam pada wahyu daripada Allah. Tunjukkan kepada saya bahwa Ayub ini betul-betul mengutip daripada kata innalillahi. Buktikan. Siapa yang mengutip kayak? Nggak pernah si Ayub mengutip kata innalillahi. Nah, nggak pernah sekarang mengutip. Tadi kau bilang kau kutip, kau memang koplak kau memang. Jadi jangan sembarangan bibirmu bicara kau. Dasar, jangan sembarangan bibirmu bicara kalau kamu nggak sanggup membuktikannya. Gini, Bang. Nggak pernah sekarang kau bilang nggak bisa Sekarang mengutip gini. kau. Koplak kau. Sekarang gini Bang, aku buktikan ya. Di sini ada Alkitab Muqaddas. Ya, Alkitab Muqaddas memakai bahasa Arab. Ya, memakai bahasa Arab. Ya. Sekarang aku tunjukkan sama kamu. Ini Ayub 21, Ayub 1:21 ya. Wa qala aryina aroniyina harajata man batin. Jadi nggak ada di sini tulisan innalillahi, nggak ada di sini. Ini pakai bahasa Arab nih. Sedangkan di Al-Qur'an jelas qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu lihat qalu
Qaf fathah qol. Ada lam di situ. Innalillahi. Coba kita lihat ya. Di Ayub 1. Ayub 1:21. Waqala ini. Nggak ada tulisan innalillahi di sini. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu mengatakan Ayub 1. Itu bisa dicontek dari untuk innalillahi. Innalillahi itu kamu katakan ngambil dari Ayub 1:21. Di sini nggak ada kata innalillahi. Nggak ada. Padahal ini Ayub. Kalau kita muqaddas berbahasa Arab. Nih. Kita buktikan ya. Kalau ini Ayub ya.